Bangunan tua konon menjadi tempat yang nyaman bagi golongan makhluk gaib. Seperti yang terjadi pada gudang tua di tengah kota Surakarta. Selain menjadi saksi sejarah, gudang ini kini seolah menjadi salah satu bukti jika kemunculan makhluk astral selalu diawali dengan tanda-tanda. Sebuah kompleks bangunan besar yang memiliki hawa mistis ada di sisi utara kota Surakarta. Bangunan bekas gudang tembakau ini memang menjadi salah satu bahan perbincangan masyarakat. Keangkeran gudang yang dibangun sejak zaman Belanda memang tidak hanya sekedar kabar burung belaka. Beberapa masyarakat sekitar kerap mencium asap bekas layaknya orang membakar singkong dan wewangian bunga melati. Aroma yang tidak jelas asal-usulnya itu sering muncul kala menjelang senja. Bahkan bau yang menyengat itu seolah menjadi penanda akan kemunculan sosok genderuwo dan peri yang menghuni sumur tua di bekas gudang tua. Mas, sangat angker karena warga sini juga pernah ya Mas ya, seperti di belakang situ kan ada pohon randu, pohon kapas itu, tapi randu alas itu kita orang Jawa nyebutnya randu alas. Itu kalau malam itu ngeluarin bau seperti orang bakar singkong Mas. Nah, kata orang-orang situ itu genderuwo baru merebus singkong gitu. Itu mitos yang beredar di masyarakat sekitar sini, Mas. Meski bangunan gudang itu masih beroperasi di siang harinya, namun bagian pojok belakang ada bangunan tua yang tak terawat dan banyak ditumbuhi rumput liar. Di tempat inilah konon sering muncul penampakan gaib. Sosok anak kecil dan nenek tua yang jahil kerap menampakkan diri saat ada pengunjung yang baru memasuki wilayah ini. Ya, untuk sementara tidak kosong, ini masih ditempati barang-barang seperti tembakau, itu kiriman memang untuk gudang ini gudang transit tembakau, Mas. Tradisi mungkin ya ada bagi orang-orang sopir-sopir dari Madura, NTT, NTB, Lombok itu ya. Kalau kirim tembakau ke sini, dia pasti tidak berani nginep di belakang sana. Karena pernah kejadian waktu itu supir truk yang nginep di sana di belakang itu digangguin sama katanya nenek-nenek berambut panjang. Itu truknya digoyang-goyangin gitu. Nah, dia tuh lari sampai tunggang langgang, akhirnya tidur di depan pintu gerbang situ, Mas. Warga sekitar pernah mengalami kejadian aneh saat siang hari memasuki gudang. Melihat sosok anak kecil yang berlari di tengah gudang dan menembus beberapa pintu. Tidak hanya itu, penjaga malam yang bertugas pernah mendengar sosok makhluk yang sedang mandi di dekat pos penjagaan. Sosok perempuan tua dan anak kecil kerap menampakkan wujudnya di sekitaran gudang tua. Hitungan sama hitungan utang ya, untuk pembayaran, untuk melunasi pembayaran daging yang kemarin belum terbayar lunas. Nah, dia itu mau melunasi. Waktu dia datang ke pabrik saya itu sekitar jam 10 pagi. Dia datang dari depan ke sana. Ya, waktu itu saya di sana, Mas. Nah, Ibu Muharjo itu melihat anak kecil yang berjalan dari pojok pintu sana, jalan terus masuk ke pintu yang arah itu gudang pipa itu. Nah, anehnya itu Bu Marjo, kok anak kecil seusia 5 tahunan itu dikira anak tetangga saya, diceluk, Mas Dimas gitu. Dia jalan terus nembus sama pintu. Perempuan tua sama anak kecil. Yang paling angker Mas di sebelah belakang sana, Mas.